Sekali lagi Bapak Ibu, dengan kelebihan-kelebihan seperti itu tetap ada kelemahan. Kenapa? Karena kita jualan di tanahnya orang lain. Kelemahannya, ya kalau orang lain tidak suka ya ditutup Bapak Ibu. Kebayang Bapak Ibu jualan di kaki lima di pinggir jalan ada datang Satpol PP? Ya, bagaimana? Masa ditutup nggak mau? Betul ya? Nggak enaknya cuma satu itu. Tapi kebanyakannya di WordPress ini ditutupnya karena orang iseng Bapak Ibu. Ya, jadi sama seperti dunia offline, ketika ada orang tidak suka dengan usaha Bapak Ibu, dengan keberhasilan Bapak Ibu, mereka akan mencari celahnya. Ya, dan wah ini pakai gratisan nih. Ya sudah, mereka cari 5-10 orang teman mereka, suruh ngelaporin websitenya Bapak Ibu. Dan WordPress tidak menerima alasan Bapak Ibu. Begitu ada orang melaporkan, langsung disuspend websitenya. Kalau Bapak Ibu nggak ngerti disuspend maksudnya apa, bahasa kerennya ditutup sepihak tanpa persetujuan Bapak Ibu. Dan tidak ada alasan lagi untuk bisa membukanya. Oke? Intinya banyak kelebihannya, kekurangannya juga ada. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan yang berbayar, juga ada kelebihan, juga ada kekurangan. Kelebihannya, keuntungannya di indeksnya juga bagus, cepat ya. Terus lebih enak lagi adalah ketika Bapak Ibu sudah berhasil indeks ya dengan umur yang cukup, Bapak Ibu akan ngeranking dengan cepat dan itu permanen. Mau turun susah Bapak Ibu. Dari segi optimasi, semua persyaratan untuk SEO itu disediakan lengkap, ya, termasuk bisa install plugin-plugin pendukung. Kelemahannya hanya satu, berbayar. Kalau Bapak Ibu ingin praktis berbayar, Bapak Ibu tidak ingin ngurusi hosting, Bapak Ibu tidak ingin mengurusi security, ya Bapak Ibu bisa join dengan subdomain kami dari Sekolah Pengusaha Online. Nama websitenya klikspo.com. Jadi Bapak Ibu boleh dapat 5 subdomain gratis ya selama 2 bulan pertama. Jadi di bulan ketiga Bapak Ibu bayar. Bayarnya berapa? 250.000 per tahun. Lupa dapat hosting berapa? Unlimited semuanya ya. Jadi tujuan kami betul-betul memudahkan Bapak Ibu untuk segera berjualan online. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Kalau sudah, mari kita praktek membuat website. Bagaimana caranya? Pertama, Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu masuk ke google.co.id seperti biasa. Setelah itu di sini diketikkan wordpress.com, di enter. Kalau sudah Bapak Ibu di WordPress ini nomor 1 silakan diklik. Kenapa saya memilih wordpress.com? Biar semuanya ngarahnya ke bahasa Inggris Bapak Ibu. Sekali lagi, gunakan WordPress yang berbahasa Inggris. Tujuannya apa? Biar kita satu bahasa. Bahasa Inggris. Bahasa Indonesia untuk bahasa-bahasa teknis di dunia komputer itu agak aneh. Anehnya kebayang gimana? Nah, ini Bapak Ibu bahasa Indonesia. Ya, hindari, kita gunakan bahasa Inggris saja. Anehnya kenapa? Contohnya seperti tadi Bapak Ibu. Download. Bahasa Indonesia apa? Unduh. Ya. Kalau menurut saya aneh Bapak Ibu, kayak nama binatang ya, unduh-unduh. Oke, kita lanjut lagi. Setelah Bapak Ibu masuk ke halaman ini, langsung get started here. Kalau Bapak Ibu sudah masuk ke get started here, sudah terbuka halaman seperti ini, silakan Bapak Ibu buka notepad Bapak Ibu. Nah, notepad hasil riset keyword kita. Ya, yang Bapak Ibu sudah lakukan di kelas workshop. Kalau sudah, sebentar saya seret dulu. Nah, akan masuk seperti ini. Silakan nama domainnya Bapak Ibu apa? Nama domainnya kalau di sini saya akan buat baru. Saya ambil dari sini Bapak Ibu. Belajar Internet Marketing Surabaya. Kita coba ya. Belajar Internet Marketing Surabaya. Kita cek apakah sudah ada yang menggunakan. Belum ternyata. Ya. Kalau sudah Bapak Ibu masih ingat pada saat membuat email, username, password menggunakan apa? Kita menggunakan standar Bapak Ibu biar mudah. Jadi tetap username-nya panjang seperti ini, Belajar Internet Marketing Surabaya. Passwordnya Bapak Ibu bisa pastekan username, ditambahkan di belakangnya apa Bapak Ibu? Angka unik. Ya, silakan Bapak Ibu tambahkan angka unik berapapun. Oke, saya tambahkan angka unik saya dulu. Sudah.
Nah, yang password berikutnya, confirm, silakan dipaste lagi, tambahkan angka uniknya. Bapak Ibu masih ingat aturannya ketika Bapak Ibu menuliskan password? Haram hukumnya Bapak Ibu mengcopy dari sini, lalu dipaste ke sini. Yang boleh adalah Bapak Ibu copy dari sini, ya, di copy, lalu Bapak Ibu paste ke sini, ditambahkan angka unik, Bapak Ibu paste lagi, ditambahkan angka unik, ya. Kalau sudah, berikutnya masuk ke email address. Pastikan email ini adalah email Bapak Ibu untuk jualan. Saya sudah sediakan di sini. Sudah. Nah, bahasanya tetap bahasa Inggris. Kalau sudah, Bapak Ibu langsung ke bawah create blog. Klik check your email to complete registration. Nah, Bapak Ibu, emailnya untuk registrasi itu dikirimkan ke klikspo@gmail.com. Itu email saya. Kalau email Bapak Ibu nanti akan di sini tertulis emailnya Bapak Ibu. Pak, kalau misalnya saya salah masukkan email, seharusnya di sini contoh Bapak Ibu ya, klik spo@gmail.com. Tapi ternyata yang dimasukkan adalah klik spos atau spoo@gmail.com. Kan salah emailnya, betul ya? Nah, halaman ini nggak boleh ditutup Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu langsung ke halaman yang bawah ini. Nah, emailnya diupdate. Klik spoo tadi, ya Bapak Ibu hapus, diganti dengan yang benar, lalu di-update email. Sampai sini mengerti Bapak Ibu? Kalau sudah, kita akan cek email kita. Klik SPO. Lah, perhatikan Bapak Ibu, sudah kebuka? Ada dari WordPress, silakan diklik. Ada tulisannya Activate Blog, belajar internet marketing surabaya.wordpress.com. Activate, silakan diklik. Kalau Bapak Ibu keluar halaman seperti ini, nah, halaman ini ditutup saja. Bapak Ibu klik ini. Oke. Your account is now activate. Silakan diklik ini. Tara! Website Bapak Ibu sudah jadi. Nah, kita lihat ada email satu lagi dari WordPress yang mengatakan selamat datang ya. Selamat bergabung dengan WordPress. Kalau sudah Bapak Ibu, email bisa kita singkirkan dulu. Nah, Bapak Ibu lihat tampilan email kita seperti ini, betul? Yang halaman ini Bapak Ibu karena tadi sudah betul, silakan ditutup. Bapak Ibu kebayang ketika website Bapak Ibu terlihat seperti ini, apa yang harus dilakukan pertama kali? Kita harus mengganti temanya Bapak Ibu, themes-nya. Nah, sekarang bagaimana cara menggantinya, cara mengeditnya semua ya? Bapak Ibu bisa masuk ke sebelah sini, ada tulisan dashboard. Bapak Ibu klik kanan, open link new tab. Halaman ini adalah halaman dashboard Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat wp-admin. Jadi setiap kali Bapak Ibu ingin masuk ke halaman dashboard, Bapak Ibu tambahkan di belakang nama domain Bapak Ibu tulisan wp-admin. Jelas? Selalu seperti itu. Kita ambil contoh. Seperti ini. Kita logout dulu ya. Nah, logoutnya lewat sini Bapak Ibu ada gambar orang ini. Ketikan klik sign out. Kalau sudah, halaman ini kita coba refresh. Bapak Ibu kan kayak gini nggak bisa ngedit sama sekali. Cara ngeditnya Bapak Ibu masuk ke sini. Di sini ketikan wp-admin, enter. Tara. Nah, Bapak Ibu akan muncul di halaman seperti ini. Kalau Bapak Ibu mengikuti aturan saya dalam mengetikkan username dan password tadi, enaknya seperti ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tinggal klik 2 kali cepat di sini. Bapak Ibu tinggal klik kanan copy, di sini dipaste. Nah, di sini karena saya pakai Mozilla 9, HTTP-nya ini otomatis hilang, otomatis ikut Bapak Ibu. Jadi harus kita hapus. Kalau sudah di copy lagi, di password tinggal dipaste, ditambahkan angka unik. Kalau sudah silakan login. Iya kan? Masuk lagi halaman dashboard. Lah, kalau sudah masuk halaman dashboard seperti ini, bagaimana caranya agar kita bisa melihat tampilan website kita? Lewat ini Bapak Ibu, tinggal diarahkan saja mouse-nya ke sini, tidak perlu diklik. Setelah diarahkan kan akan turun seperti ini. Baru Bapak Ibu klik kanan, open link new tab. Nah, masih seperti ini.
Oke, Bapak Ibu, sebelum kita belajar bagaimana cara mengedit isi dari WordPress ini agar tampilan website Bapak Ibu jadi lebih bagus, agar Bapak Ibu SEO on page-nya jadi sesuai dengan apa yang diinginkan Google, kita akan belajar struktur website ini terlebih dahulu. Nah, pertama, Bapak Ibu kalau ingin keluar, Bapak Ibu bisa sebelah sini, diarahkan mouse-nya ke sini, ada sign out, ya. Lalu edit my profile dan sebagainya, Bapak Ibu bisa coba sendiri. Nah, kalau Bapak Ibu ingin melihat hasil website Bapak Ibu, tadi kan Bapak Ibu arahkan mouse ke sini, klik kanan, open link, new tab. Ya, setelah terbuka seperti ini, Bapak Ibu bisa klik kanan, reload untuk melihat apakah ada perubahan dari website Bapak Ibu setelah Bapak Ibu edit. Ya. Nah, halaman ini biasa saya sebut halaman website, ini halaman dashboard. Jadi ketika Bapak Ibu, saya bilang silakan kembali ke halaman dashboard, Bapak Ibu kembali ke halaman ini. Silakan kembali ke halaman website, Bapak Ibu kembali ke halaman ini, lalu klik kanan reload untuk melihat hasil kerja Bapak Ibu. Ya, sekarang kita kembali ke halaman dashboard. Nah, di halaman dashboard di sebelah kiri ini Bapak Ibu, ini adalah navigasinya Bapak Ibu. Navigasi maksudnya seperti apa? Jadi ketika Bapak Ibu ingin melakukan posting, nah ini ada tulisannya post. Bapak Ibu ingin menambahkan halaman baru, nah tinggal tambahkan halaman. Bapak Ibu ingin merubah tampilan, nah lewat appearance. Bapak Ibu ingin merubah settingannya, ada namanya setting. Ya, masih ingat Bapak Ibu tadi pertama kali apa yang harus kita lakukan ketika Bapak Ibu melihat website Bapak Ibu seperti ini? Kita akan merubah themes-nya Bapak Ibu. Kita akan merubah temanya. Caranya silakan kembali ke dashboard, appearance, themes, silakan diklik. Jadi pada saat seperti ini saya hanya mengarahkan mouse saja, di sini baru saya klik. Sudah, Bapak Ibu bisa lihat, ini namanya Bueno. Yang kita butuhkan, temanya, namanya 2011. Bapak Ibu, kenapa saya menyarankan Bapak Ibu untuk setiap kali membuat website menggunakan 2011? Karena kita sudah riset, dan 2011 ini salah satu tema yang paling bagus, yang paling cepat loadingnya, selain itu juga disenangi oleh Google. Kalau saya ganti yang lain boleh, tapi kita tidak bisa menjamin lebih cepat daripada 2011. Kalau sudah ditulis seperti ini, Bapak Ibu silakan langsung di search. Oke, keluar hasilnya, langsung di activate Bapak Ibu. Klik activate. Biasanya setelah berhasil, dia akan muncul halaman kosong seperti ini. Bapak Ibu silakan langsung klik dashboard boleh, atau Bapak Ibu klik yang navigasi yang lain boleh. Langsung misalnya saya kliknya ke setting. Nah, muncul ya. Silakan kembali ke websitenya Bapak Ibu, silakan di reload, kita lihat hasilnya seperti apa. Ini namanya halaman website Bapak Ibu sudah berubah menjadi 2011. Oke. Kalau sudah, berikutnya Bapak Ibu kita akan merubah site title-nya, tagline-nya, dan header-nya. Ya, pertama kali adalah site title dan tagline. Bagaimana cara merubahnya? Bapak Ibu kembali ke dashboard, ke setting, general. Ya, silakan general setting-nya diklik. Kalau sudah, akan muncul halaman ini. Bapak Ibu ada tulisan general setting. Nah, di sini ada tulisan site title. Ini ada tulisan tagline. Silakan kembali ke notepad-nya Bapak Ibu. Nah, site title-nya Bapak Ibu sudah tahu apa? Sudah kita riset sebelumnya Bapak Ibu. Ya, kalau saya pilih 2 saja seperti ini. Lalu saya pastekan. Kenapa? Karena site title oleh Google itu hanya dibaca 60 karakter pertama saja. Sisanya akan dibaca Google tetap, tapi nanti tidak tahu kapan. Jadi sebaiknya kita main aman, ya, 60 karakter saja. Kalau sudah, tagline-nya Bapak Ibu, oke, tinggal di copy saja semuanya. Ini di blok dulu, di delete dulu, ya, baru di paste. Kalau sudah, yang lain-lain apa perlu diubah? Tidak perlu, langsung save change. Jadi setiap kali Bapak Ibu melakukan perubahan, selalu lakukan langkah save change, atau bahasa Indonesianya simpan. Oke, lihat websitenya Bapak Ibu, apakah sudah ada perubahan? Bagaimana Bapak Ibu? Enaknya adalah Bapak Ibu semua tinggal copy paste untuk website ini. Jadi pastikan notepad ini jadi dulu.
Kalau sudah, kita lihat Bapak Ibu. Ini. Nah, berikutnya apa yang harus kita rubah? Kita akan merubah headernya. Bagaimana cara merubah header ini? Cara merubahnya, silakan kembali ke dashboard. Kita masuk ke appearance. Appearance, Bapak Ibu lihat ada header, tulisan header, silakan diklik. Bapak Ibu perhatikan 1000 kali 288 pixel itu adalah ukuran gambarnya. Buat Bapak Ibu yang belum punya gambar ukuran 1000 kali 288, saya kasih tips cara mudah untuk mencari gambar dengan ukuran seperti ini. Ya, pertama apa? Bapak Ibu buka Google baru, google.co.id, setelah itu pilih gambar. Setelah pilih gambar, silakan ketikkan produk atau sesuatu yang berhubungan dengan produknya Bapak Ibu. Dan sebisa mungkin dalam bahasa Inggris. Saya ambil contoh, misalnya Bapak Ibu ada yang jualan baju. Tulis aja coba search atau clothes boleh. Kita coba kalau search. Pertama misalnya search ya. Nah, tampilan Google gambar ini Bapak Ibu ada beberapa yang berbeda. Ya, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu tampilannya sama, Bapak Ibu bisa lihat di sini di sebelah kiri itu ada any size. Bapak Ibu pilih yang exactly. Jadi supaya apa? Supaya gambar yang tampil di sini nanti itu tidak any size, tapi ukuran yang kita mau, exactly. Berapa Bapak Ibu masih ingat ukurannya yang kita mau tadi? 1000 kali 288. Kalau sudah silakan di enter. Betul Bapak Ibu? Lihat. Nah, search. Jadi buat Bapak Ibu yang jualan kaos, Bapak Ibu bisa pilih kira-kira gambar mana yang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu jual. Mungkin ini, atau mungkin ini. Ya, atau mungkin ini. Silakan pilih aja salah satu atau salah dua. Kalau sudah Bapak Ibu tidak bisa dari sini langsung klik kanan Save Image As, ini tidak bisa. Kenapa? Karena tampilannya nanti bukan 1000 kali 288, tapi ukuran thumbnailnya ini. Jadi caranya gimana? Kalau ini Bapak Ibu sudah pilih misalnya ini ya, Bapak Ibu klik Open Link in New Tab. Setelah terbuka tab baru seperti ini, nah yang besar seperti ini baru Bapak Ibu klik kanan Save Image As. Ya. Oke, Bapak Ibu bisa save image as. Setelah di-save, diberi nama dulu. Misalnya Bapak Ibu jualnya kata kunci yang pernah Bapak Ibu riset adalah konveksi kaos murah. Bapak Ibu bisa langsung kasih dengan kata kunci. Oke. Saya cari gambar untuk website saya dulu. Sekolah pengusaha online. Lihat Bapak Ibu. Nah, sekolah pengusaha online, saya klik kanan open link new tab. Oke, ini saya copy dulu Bapak Ibu sebentar, klik kanan, save image as, sekolah pengusaha online. Kita letakkan di mana? Di desktop ya. Saya save. Kalau sudah, lihat ukurannya Bapak Ibu kecil ya, cuman 51,8 kilobyte. Kalau sudah, halaman ini ditutup, halaman yang sudah tidak kita perlukan ditutup, dan halaman yang lainnya juga ditutup. Kita kembali ke dashboard. Setelah kita ketemu gambar yang kita mau, lalu kita browse. Kita bisa klik di situ. Tadi saya meletakkan gambar di halaman desktop. Kita tinggal cari, pilih sekolah pengusaha online. Lihat Bapak Ibu, nama filenya sekolah pengusaha online. Kita bisa tembak belajar internet marketing Surabaya. Jadi kita tembak sesuai dengan keyword, ya, bukan nama produk. Ya, bukan pula macam-macam kayak tadi, ya. Kalau sudah Bapak Ibu silakan di open. Kalau sudah di open, di upload. Nah, sudah berubah, Bapak Ibu bisa lihat hasilnya. Kalau sudah, sekali lagi setiap kali kita melakukan perubahan harus di save change, harus disimpan Bapak Ibu. Kalau sudah, kita lihat hasil di websitenya. Kita refresh apa yang terjadi. Oke. Belajar internet marketing di Surabaya, kursus internet marketing di Surabaya, lari ke sekolah pengusaha online headernya. Bapak Ibu bisa perhatikan nomor telepon dikasih besar-besar di sini. Di dalam tagline juga sudah ada nomor teleponnya. Jadi ketika orang ingin tertarik mereka untuk mau ikut, mereka sudah oke sekali ya.
mereka akan langsung telepon. Sebentar, ini ada kesalahan Bapak Ibu. Lihat, cara memasarkan produk secara online Bapak Ibu. Harusnya secara online ya. Kita ngedit langsung dari sini. Oke, cara memasarkan produk secara online. Kalau sudah diedit, kita copy ulang. Kita kembali ke halaman website, lalu ke dashboard, masuk ke setting general. Nah, ini langsung di blok, di delete, diganti yang terbaru. Jadi Bapak Ibu setiap kali melakukan edit sesuatu, masuk ke halaman notepad-nya Bapak Ibu, diedit di sini, setelah itu di copy ulang ke halaman dashboard-nya ya. Kalau sudah, sekali lagi disimpan. Kita kembali ke halaman website, kita lihat hasilnya secara online. Sudah ya. Kalau Bapak Ibu tagline-nya sudah, site title-nya sudah betul, lalu header-nya sudah jadi, berikutnya yang akan kita rubah adalah halaman widget Bapak Ibu. Bagaimana cara merubahnya? Masih tetap di appearance. Kita cari widget. Sudah, klik widget. Akan ada seperti ini Bapak Ibu. Main sidebar. Seperti ini tidak perlu kita buang. Cara buangnya Bapak Ibu diklik. Oke, lalu ditarik ke sini. Lihat Bapak Ibu ada tulisan deactive search. Silakan dilepas. Nah, klik lagi seret ke kiri, lepas. Klik seret, lepas. Klik seret, lepas. Klik seret, lepas. Semuanya dibuang. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Kita cari tulisan teks. Kalau tadi dibuang keluar, sekarang yang ini ditarik ke dalam main sidebar. Caranya diklik, diangkat ke atas. Nah, sampai muncul titik-titik seperti itu, baru boleh dilepas. Kalau sudah, ditutup lagi, kita turun lagi. Kita tarik teks lagi. Ya, dilepas lagi, ditutup lagi, cari satu lagi. Jadi kita menggunakan 3 teks. Kalau sudah ditutup, kita buka teks yang pertama Bapak Ibu. Silakan di sini diketikkan buka 24 jam. Pendaftaran buka 24 jam. Lalu di sini diisi apa? Ya, Bapak Ibu sudah dapat folder dari yang kemarin workshop. Nah, ada folder namanya Sekolah Pengusaha Online. Bapak Ibu silakan buka. Di situ ada tools pendukung dan contoh. Di tools pendukung dan contoh itu ada tulisan Scribble siap pakai. Silakan dibuka Bapak Ibu, dibesarkan notepad-nya, lalu format word wrap-nya dihilangkan. Nah, akan lebih mudah seperti ini. Bapak Ibu silakan copy script ini. Sampai sini saja. Klik kanan, copy. Setelah di copy, Bapak Ibu langsung masuk ke halaman dashboard Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu paste. Kalau sudah, kita simpan dulu Bapak Ibu. Kita akan lihat apa sih hasilnya. Sudah selesai. Kita kembali ke website, kita klik kanan, reload ulang. Sudah jadi, Bapak Ibu lihat, pendaftaran buka 24 jam. Nah, ini untuk pemesanan hubungi, jadi karena ini jasa, jadi untuk pendaftaran ini nanti harus diganti jasa. Untuk diganti pendaftaran. Kalau misalnya Bapak Ibu barang, ya tetap seperti ini untuk pemesanan hubungi. Yang perlu dirubah apa? Yang biru-biru ini Bapak Ibu. Ya, dirubah dengan apa? Dengan nomor teleponnya Bapak Ibu. Khusus untuk PIN BB, ya, saran saya tidak ditampilkan seperti ini. Jadi PIN BB ini sebaiknya on request saja Bapak Ibu, by request. Kenapa? Dari pengalaman saya, ketika nomor PIN BB ini dicantumkan, orang akan nge-add Bapak Ibu banyak sekali. Dan begitu Bapak Ibu tanya, tahu dari mana PIN BB saya? Bapak Ibu tahu jawaban mereka apa? Tahu dari internet, tahu dari Google. Kebayang Bapak Ibu? Mereka nggak tahu nge-add Bapak Ibu itu tujuannya buat apa. Mereka cuma nge-add doang. Kira-kira Bapak Ibu tahu kalau di-add-in banyak orang yang nge-hang BB-nya siapa? BB-nya Bapak Ibu pasti nge-hang. Jadi sebaiknya on request saja, hanya orang betul-betul yang mau berbisnis dengan Bapak Ibu yang nge-add PIN BB Bapak Ibu. Oke, bagaimana cara merubahnya? Kita kembali ke halaman dashboard. Nah, ini tadi ada tulisan untuk pemesanan hubungi. Nah, ini saya ganti dulu Bapak Ibu untuk pendaftaran hubungi. Kalau sudah, ini ada nomor telepon dari sini sampai sini. Yang baris kedua, yang boleh dirubah hanya ini Bapak Ibu ya. Yang tulisan-tulisan aneh-aneh ini nggak boleh dirubah. Ya, ngerubahnya bagaimana? Saya langsung aja di sini
Oke. Nah, di sini di enter. Klik enter. Jadi biar nanti hasilnya bagus turun ke bawah. Ini saya automatically add paragraph. Jadi setiap kali di enter nanti dia akan otomatis turun. Pin BB sekali lagi kalau Bapak Ibu di sini mau by request, di sini tulis saja by request. Atau kalau saran saya Bapak Ibu dihilangkan saja ya. Orang yang ingin tahu pin BB Bapak Ibu mereka minta secara personal. Cara menghapusnya seperti itu tadi. Jadi diblok dari situ ke sini. Kalau sudah diblok seperti ini silakan delete. Kalau sudah alamat showroomnya, nah silakan diganti dengan alamat rumah Bapak Ibu. Kalau sudah kita simpan atau di save. Kita lihat lagi hasilnya di websitenya Bapak Ibu. Klik kanan reload. Ya, nah gini kan jelek Bapak Ibu, sekolah pengusaha online. Turun ke bawah. Jadi gimana? Sebisa mungkin sesingkat mungkin. Kalau gitu saya kasih nama admin di tempat saya. Jadi karyawan saya yang biasa menangani telepon. Saya kasih. Oke. Jadi sebaiknya nomor telepon ini diberikan namanya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu usaha misalnya Pak Budi nomor teleponnya berapa? Ibu Gita nomor teleponnya berapa? Ya, supaya apa? Ketika customer ingin telepon, dia sudah tahu bahwa yang ditelepon ini namanya Ibu Dita dan dia akan lebih familiar Bapak Ibu daripada telepon tidak tahu nanti siapa yang akan menjawab. Belum lagi kalau menjawab teleponnya asal-asalan, mereka akan kecewa. Oke, kalau sudah disimpan sekali lagi, lalu kita lihat hasilnya, klik kanan, reload. Nah, seperti ini lebih rapi. Mbak Dita 08121741832, alamat showroomnya ini. Sudah jadi seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah berikutnya masih belum selesai, ini ditutup ya. Bukan di delete Bapak Ibu ya, tapi di close. Kalau sudah kita akan buka teks yang ketiga dulu. Kita akan isi dengan apa? Silakan buka notepad script full siap pakai. Nah, dari sini sampai sini di copy. Silakan kembali ke halaman dashboard Bapak Ibu, di paste saja, klik kanan paste. Dikasih judul apa? Dikosongi saja lalu di save. Setelah di save, Bapak Ibu kita lihat hasilnya. Reload lagi. Apa yang terjadi? Akan muncul scroll bar seperti ini. Ya, scroll bar seperti ini nanti akan kita gunakan untuk menaruh atau untuk meletakkan yang namanya reciprocal link. Lalu di teks 2 diisi apa? Kita kembali ke dashboard. Teks 3-nya kita tutup, teks 2-nya kita buka, kita tuliskan dulu di sini backlink. Oke, kalau sudah kita klik di sini, kita kembali lagi ke notepad-nya. Nah, Bapak Ibu, teks 2 akan diisi dengan script ini Bapak Ibu yang panjang. Saya sendiri juga tidak tahu script ini artinya apa. Maksudnya, nah ini center small from method get action itu hanya orang yang mengerti bahasa pemrograman. Tapi kalau manfaat script ini untuk apa saya ngerti, nanti akan saya jelaskan ke Bapak Ibu. Yang pasti adalah bagaimana cara mengkopinya. Ya, karena apa? Script ini panjang. Kalau Bapak copy, Ibu copy, lihat ya. Aduh, panjang sekali sampai bawah akan lama. Jadi cara cepatnya seperti apa? Letakkan di paling depan atau kalau sulit di atasnya sini. Lalu Bapak Ibu tekan tombol shift. Shift, lalu perhatikan Bapak Ibu mau saya ya ke arah sini, diklik Bapak Ibu lalu diseret ke paling bawah. Kalau sudah shift-nya masih ditekan, Bapak Ibu klik di belakang sini. Klik. Sudah selesai. Kalau sudah shift-nya dilepas, lalu klik kanan copy Bapak Ibu. Kalau sudah, Bapak Ibu kembali halaman dashboard-nya di widget nomor 2 di teksnya ini klik kanan paste. Setelah selesai, Bapak Ibu langsung tombol save-nya diklik. Bapak Ibu perhatikan dia mutarnya agak lama. Kenapa? Karena script tadi panjang dan banyak Bapak Ibu. Ya, kalau sudah selesai seperti ini langsung di close. Dan sebisa mungkin Bapak Ibu jangan dibuka-buka lagi. Kenapa? Karena dia akan loadingnya berat sekali. Kita lihat hasilnya di website kita seperti apa. Kita perhatikan. Nah, Bapak Ibu lihat ada keluar demus, ada 5Z5, ada subscribe my feed, ada macam-macam ya.
ada blog top list, dan sebagainya. Manfaatnya apa? Itu seperti ini Bapak Ibu. Saya mau tanya, siapa sih Bapak Ibu? Siapa yang kenal dengan Bapak Ibu? Paling orang-orang terdekat saja, betul? Orang lain nggak kenal. Tapi coba sekarang, bayangkan Bapak Ibu jalan dengan Presiden SBY, Bapak Ibu jalan dengan wali kota di kotanya Bapak Ibu masing-masing, Bapak Ibu jalan bareng sama Abu Rizal Bakri. Orang mengira apa kira-kira? Wah, ini jangan-jangan anaknya Abu Rizal Bakri atau ponakannya SBY, betul? Ikut terkenal nggak Bapak Ibu? Ikut terkenal. Begitu juga Bapak Ibu di dunia website, ya. Website Bapak Ibu ini siapa? Website apa sih? Google nggak tahu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu kasih link ke sini, ke website-website ternama, website-website yang bagus, ya, Google akan mengira, oh, ini website bagus nih, website betul, dia berkawan dengan si A, si B, si C, dan sebagainya. Jelas ya? Jadi secara tidak langsung, intinya adalah supaya website Bapak Ibu terkenal di Google. Jelas? Oke, kalau sudah Bapak Ibu, sudah selesai, tampilan website sudah jadi, sudah rapi seperti ini. Berikutnya kita akan merubah about-nya Bapak Ibu. Ini namanya halaman page, yang ini namanya halaman artikel. Halaman page ini yang mau kita rubah pertama about. About ini paling penting. Apalagi Bapak Ibu jualan jasa atau produk seperti kami, sebisa mungkin yang namanya about ini diisi detail. Kita langsung praktek saja. Cara merubahnya Bapak Ibu lewat page. Cari page, lalu diklik. Kalau sudah halaman about ini diklik lagi Bapak Ibu. Bisa diisi about, atau kalau saya lebih suka diisi dengan profile penjual. Kalau misalnya Bapak Ibu jualan barang, sebaiknya diisi dengan profile penjual. Karena saya di sini jasa, jadi di sini saya isi dengan apa itu sekolah pengusaha online. Ya, jadi orang tertarik Bapak Ibu. Yang pasti adalah seperti ini. Bapak Ibu lihat permalingnya di sini adalah about. Kita harus merubah dengan seperti ini. Ya, kita copy, kita edit Bapak Ibu, tinggal di paste. Setelah itu di oke. Dia akan otomatis membuat permaling sendiri. Yang paling penting adalah isinya ini. Isinya diisi dengan apa? Isinya Bapak Ibu, kalau bisa, Bapak Ibu isi foto yang besar. Jadi foto ini bagaimana cara ngisinya? Bapak Ibu lewat insert upload ini. Setelah diisi foto, Bapak Ibu isi dengan data diri Bapak Ibu yang lengkap. Ya, data diri yang lengkap itu apa saja? Nama, alamat, nomor telepon, email, website, apapun itu. Halaman ini itu berfungsi untuk meyakinkan orang lain kenapa mereka harus beli di websitenya Bapak Ibu. Kalau sudah, Bapak Ibu ini dicatat dulu. Mau saya hapus soalnya. Kalau sudah, kita mulai memasukkan satu per satu. Sebentar Bapak Ibu, saya mau copy paste dulu dari yang sudah saya buat. Seperti ini, saya tinggal copy paste saja. Karena sebelumnya saya sudah buat Bapak Ibu. Ya. Kalau sudah, sekarang bagaimana cara memasukkan gambar? Caranya seperti ini. Di insert sama upload ini Bapak Ibu, di paling depan sini ada add media. Di sebelahnya ada add poll. Poll itu maksudnya polling. Yang ini adalah custom form. Jadi Bapak Ibu ingin membuat form-form tertentu, ya bisa di add di sini. Yang mau kita masukkan adalah add media, jadi gambar. Diklik. Nah, kalau sudah terbuka Bapak Ibu, ya, apa yang harus kita lakukan berikutnya untuk memasukkan gambar? Mudah saja, Bapak Ibu tinggal klik select file. Ya, setelah terbuka silakan cari di mana gambar Bapak Ibu simpan yang mau ditampilkan. Misalnya, saya ingin menampilkan gambar ini. Oke, ini. Ini. Oke, misalnya 3 gambar Bapak Ibu ya, tinggal di open. Oke, kalau sudah, saya ada sedikit tips Bapak Ibu. Sebaiknya nama file dirubah dengan kata kunci. Ya, jadi Bapak Ibu bisa nembak kata kunci. Kenapa? Efeknya akan dahsyat sekali untuk SEO di Google. Kalau sudah mengerti, tinggal di open. Oke, kalau sudah, saya ada sedikit tips Bapak Ibu. Sebaiknya nama file dirubah dengan kata kunci. Ya, jadi Bapak Ibu bisa nembak kata kunci. Kenapa? Efeknya akan dahsyat sekali untuk SEO di Google. Kalau sudah mengerti,
Silakan lanjut dengan save all change. Diklik dulu. Perhatikan Bapak Ibu, tadi from komputer, sekarang dia lari ke galeri. Berikutnya apa yang harus kita lakukan? Kita show di sini, ya. Nah, title-nya mulai kita ubah. Di sini misalnya saya mau kasih belajar internet marketing Surabaya. Oke, belajar internet marketing Surabaya. Nomor teleponnya saya kasihkan seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu silakan di alternate text-nya di copy paste di bawahnya. Kalau sudah, ini saya copy lagi. Lalu ini saya ganti. Tadi belajar internet marketing, sekarang kursus internet marketing Surabaya. Kalau sudah, ini saya copy lagi di alternate text. Jadi seperti ini penjelasannya. Title ini Bapak Ibu itu akan dibaca oleh Google sebagai pencarian website. Alternate text ini itu dibaca sebagai pencarian gambar. Jadi kalau Bapak Ibu pada saat ngeklik gambar lalu ketikkan kursus internet marketing Surabaya, pasti keluar gambar ini nanti. Ya, atau ada hubungannya dengan internet marketing. Saya coba lagi, ini saya copy lagi satu kali lagi. Di bawah sini saya paste. Lalu saya kasih internet marketing di Surabaya. Saya tambahin workshop lah. Workshop. Kalau sudah, saya paste di sini. Kalau sudah Bapak Ibu, save all change. Setiap kali ada perubahan selalu klik save. Oke, kalau sudah berubah seperti ini, nah sekarang ada galeri setting. Karena tadi saya memasukkannya per 3 gambar, dia muncul seperti ini. Kalau Bapak Ibu hanya memasukkan satu gambar saja, tidak akan keluar galeri setting. Nah, penjelasannya seperti apa? Link thumbnail tuh sebaiknya pilih attachment file. Nanti kita bisa lihat bedanya apa. Terus kedua, order image-nya by apa? Saya lebih suka random Bapak Ibu. Ini dari pengalaman saya pribadi. Jadi gimana? Ketika saya jualan baju muslim anak, itu orang selalu bertanya, nggak ada barang baru ya? Selalu seperti itu. Padahal orang-orang ini tidak pernah beli Bapak Ibu. Sejak saat itu saya belajar gimana caranya supaya orang tidak bertanya ada barang baru apa tidak. Saya random Bapak Ibu. Setelah itu sampai hari ini tidak ada yang pernah bertanya apakah ini barang lama atau barang baru. Karena gambarnya berputar terus. Nanti kita akan lihat seperti apa contohnya. Kalau sudah ini bebas, nah galeri kolomnya kita pilih boleh 3 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin tampil agak besar-besar, 2. Ya, kalau sudah insert slideshow Bapak Ibu. Ya, kalau insert galeri Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu insert slideshow, dia settingan seperti ini percuma. Dia hanya keluar satu kotak, terus gambarnya miring ke kiri, jalan ke kiri seperti itu. Nah, ini contohnya yang sudah ya. Kalau sudah, kita cek dulu apakah sudah betul. Sudah semua. Oke, kalau misalnya sudah, kita coba update. Seperti biasa, kalau misalnya sudah diupdate, kembali ke websitenya Bapak Ibu, silakan di reload ulang websitenya. Apa yang terjadi? Nah, ini. Oke. Tara, sudah jadi Bapak Ibu ya. Nah, oke. Ini informasi penting Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, orang ketika mereka berbelanja secara online, mereka tidak ketemu dengan penjualnya. Mukanya bahkan tidak tahu Bapak Ibu. Dan berikutnya adalah orang harus transfer dulu nggak kira-kira? Iya kan? Bapak Ibu kebayang penjualnya tidak kenal, mukanya tidak tahu seperti apa, disuruh transfer. Kira-kira tingkat penipuannya tinggi nggak? Pasti tinggi sekali Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu perlu ada halaman ini. Jadi profil penjual,